Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Redin. Saya sedang menjalankan program studi statistika di Universitas Terbuka di UPPJJ Jakarta. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Java sederhana yang berjudul deklarasi variabel, array, dan linked list. Program ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman dasar. Tujuannya adalah memahami cara mendeklarasikan variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan struktur data linked list dalam bahasa Java. Oke, pertama-tama kita lihat struktur dasar dari programnya. Nama filenya adalah deklarasi java.java. Dan di bagian paling atas kita lihat ada baris import java.util.linkedList, di mana baris ini berfungsi untuk memanggil library yang menyediakan kelas linked list di Java. Linked list ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan kumpulan angka secara dinamis, mirip seperti array, tapi lebih fleksibel. Kemudian lalu kita punya public class deklarasi Java, kurung kurawal buka, public static void main, kurung buka string, kurung siku buka, kurung siku tutup, arch, kurung tutup, kurung kurawal buka. Yang artinya program kita punya kelas utama bernama deklarasi Java, dan di dalamnya ada method main kurung buka kurung tutup, yaitu titik awal di mana program mulai dijalankan. Semua baris kode di dalam main kurung buka kurung tutup ini akan dieksekusikan dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu deklarasi variabel sederhana. Baris ini struktur baris sama dengan 10. Adalah contoh deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama struktur baris. Tipe ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti 10, minus 5, atau 2025. Lalu kita cetak hasilnya. System.out.print ln kurung buka kutip 2 nilai struktur baris titik 2 kutip 2 plus struktur baris kurung tutup titik koma. Perintah ini akan menampilkan teks di konsol nilai struktur baris 10, lalu berikutnya ada variabel string. String kata baru sama dengan tanda kutip deklarasi tipe data string tanda kutip 2 titik koma. Variabel ini berisi teks dan ketika dijalankan akan mencetak isi variabel kata baru deklarasi tipe data string. Jadi bagian ini menjelaskan dua tipe data dasar, angka dan teks. Selanjutnya kita punya array 1 dimensi, di mana kita bisa mengetikkan in kurung siku buka kurung siku tutup 4 angka sama dengan kurung kurawal buka 7, 10, 20, 23 kurung kurawal tutup titik koma. Array adalah kumpulan data dengan tipe sama yang disimpan berurutan dalam satu variabel. Jadi di sini 4 angka menyimpan 4 nilai integer. Kita bisa menampilkan semua elemennya dengan perulangan. Bisa mengetikkan dengan for kurung buka in angka titik 2 4 angka kurung tutup kurung kurawal buka sistem titik out titik print kurung buka angka plus kutip 2 kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup, dan hasil outputnya adalah 7, 10, 20, dan 23. Log for each
ini akan membaca semua elemen dalam array satu persatu. Cepat, efisien, dan mudah dibaca. Kamu dan kita bisa bayangkan array seperti deretan loker berisi angka-angka. Berikutnya ada array 2 dimensi seperti string, kurung siku buka, kurung siku tutup, kurung siku buka, kurung siku tutup, angka sama dengan kurung kurawal buka, kutip 2, 1, kutip 2, koma, kutip 2, angka 3, kutip 2, koma, kutip 2, angka 5, kutip 2, kurung kurawal tutup, koma, kurung kurawal buka, kutip 2, 14, kutip 2, koma, kutip 2, 19, kutip 2, koma, kutip 2, 20, kutip 2, kurung kurawal tutup, koma, kurung kurawal buka, kutip 2, 22, kutip 2, koma, kutip 2, 27, kutip 2, koma, kutip 2, 29, kutip 2, kurung kurawal tutup, kurung kurawal tutup, titik, koma. Array 2 dimensi bisa kita bayangkan seperti tabel atau matriks yang memiliki baris dan kolom. Dalam contoh ini ada 3 baris dan 3 kolom. Kita tampilkan dengan 2 perulangan. For kurung buka in i sama dengan 0, titik koma i lebih besar angka titik length titik 2 i plus kurung tutup kurung kurawal buka for kurung buka in j sama dengan 0 titik koma j tanda lebih kecil angka kurung siku buka i kurung siku tutup titik length titik koma j plus kurung tutup kurung kurawal buka sistem titik out titik print kurung buka angka kurung siku buka i kurung siku tutup kurung siku buka j kurung siku tutup plus kutip 2 garis miring t kutip 2 kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup sistem titik out titik print ln kurung buka kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup. Perulangan pertama membaca baris dan yang kedua membaca kolom di setiap baris. Hasilnya akan ditampilkan di layar, terlihat seperti tabel angka yang rapi, di mana baris pertama angka 1, 3, 5, baris kedua 14, 19, 20, baris ketiga 22, 27, 29. Bagian terakhir dan sedikit lebih seru, kita menggunakan struktur data linked list. Kodenya seperti ini. Linked list, tanda lebih kecil, integer, tanda lebih besar, list angka sama dengan new, linked list, tanda lebih besar, lebih kecil, tanda lebih besar, kurung buka kurung tutup, titik 2, list angka, titik, add, kurung buka 22, kurung tutup, titik, koma, list angka, titik, add, kurung buka 19, kurung tutup, titik, koma, list angka, titik, add, kurung buka 44, kurung tutup, titik 2, list angka, titik, add, kurung buka 60, kurung tutup, titik 2, list angka, titik, add, kurung buka 72, kurung tutup, titik, koma. Linked list adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk rantai node. Setiap elemen punya alamat ke elemen berikutnya. Jadi,
kita bisa menambah dan menghapus data tanpa perlu tahu ukuran pastinya di awal. Ketika kita jalankan perintah seperti system.out.print ln kurung buka kutip 2 isi linked list angka titik 2 kutip 2 plus list angka kurung tutup titik koma. Hasil outputnya adalah isi linked list angka titik 2 kurung siku buka 22,19,44,60,72 kurung siku tutup. Sangat mirip seperti array, tapi lebih fleksibel untuk manipulasi datanya. Jadi setelah semua kode dijalankan, program akan menampilkan pesan penutup bahwa semua variabel sudah siap digunakan. Kesimpulannya, dalam program ini kita telah belajar 1. Cara mendeklarasikan variabel dengan tipe data dasar seperti int, string. Terus kemudian kedua, cara membuat dan menampilkan array 1 dimensi dan 2 dimensi. Terus selanjutnya kita belajar cara menggunakan linked list untuk menyimpan data secara dinamis. Semua konsep ini menjadi dasar penting dalam pemrograman Java, terutama sebelum masuk ke tahap manipulasi data yang lebih kompleks seperti kelas, objek, dan struktur data tingkat lanjut. Oke, itu tadi semua penjelasan saya tentang program Java terkait deklarasi variabel, array, dan linked list. Semoga video ini membantu teman-teman memahami dasar struktur data di Java. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Dan jangan lupa keep coding and stay curious.